dalam 24 jam kita lebih banyak mikir yang jelek, moodnya jelek, ngomongnya jelek, berarti kristal air di dalam badanmu jelek. Otomatis nggak heran kalau ada pegel-pegel di sana, encok sana, encok sini, masalah sana, masalah sini muncul, muka juga jadi lebih nggak enak, aura pun jadi nggak enak. Guys, ternyata Profesor Masaru Emoto menemukan kalau air kita ajak ngomong, dia merespon. Kalau air kita expose terhadap musik, dia merespon. Artinya, pada saat kita katakan sesuatu yang baik, maka air tersebut pada saat dibekukan dan kita lihat di dalam mikroskop, ternyata kristal airnya jadi luar biasa bagus, luar biasa baik. Dan sebaliknya pada saat air kita katakan yang jelek, kita katakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang negatif, ternyata air yang sama pada saat dibekukan dan kemudian kita lihat di dalam mikroskop, ternyata kristal air tersebut itu jadi hancur, jadi jelek, berantakan. Dan ternyata juga air yang dipercaya bisa menyembuhkan, air yang dipercaya punya kuasa lebih daripada air-air biasa. Dan kita tahu di beberapa belahan dunia, beberapa negara memang dipercaya ada air-air yang memang dipercaya punya kuasa. Dan air-air yang dipercaya punya khasiat lebih ini pada saat dibekukan, struktur kristal airnya itu sama persis dengan struktur kristal air yang dimana kalau kita omongkan yang baik-baik. Artinya kesimpulannya Profesor Masaru Emoto menemukan ternyata kalau struktur kristal airmu bagus, kualitas airmu bagus. Dan air tersebut jadi punya efek lebih, manfaat lebih. Nah, menariknya adalah badan manusia 70% komposisinya air. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang selama ini teman-teman katakan terhadap dirimu sendiri, terhadap kehidupanmu sendiri, terhadap anakmu, terhadap pasanganmu, apa yang lebih sering kalian katakan? Apa yang lebih sering kalian pikirkan tentang mereka dan tentang dirimu sendiri? Kalau itu selama ini adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif, maka sesuatu yang jelek dan negatif itu yang jadi. Kitab suci katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. 70% tubuh manusia itu air. Ya, jadi pada saat kalian happy, sebenarnya nggak ada yang bisa nyakitin kalian. Kalau kalian happy, nggak ada peristiwa buruk yang bisa bikin kalian sedih. Karena kalian akan selalu berpikir yang baik, merasa yang baik, ngomong yang baik karena kalian cukup happy. Perkenalkan, nama saya Tony Chia dan saya dari New Life Indonesia dan membawa pesan ini buat siapapun yang mendengar dan menonton video ini supaya ayo kita sama-sama kali ini belajar sekali lagi, karena di dalam penelitian Masaru Emoto dia mengambil sebuah sampel air dalam sebuah bendungan yang dimana bendungan tersebut itu ada sebuah kejadian dimana seorang cewek, seorang gadis wanita, dia jatuh meninggal bunuh diri di sana. Dan ternyata airnya pada saat diambil guys, dan kemudian dibekukan, dilihat di dalam mikroskop, struktur kristal air tersebut, tempat di mana ada kejadian buruk tersebut, itu menjadi hancur dan jelek banget. Dan kemudian dalam penelitiannya Masaru Emoto kembali membawa penelitian ini lebih dalam lagi. Air yang jelek tadi dia taruh di dalam botol, lalu dia mengumpulkan beberapa kawan, dan beberapa kawan ini bersepakat untuk mendoakan supaya air ini dimurnikan, supaya air ini boleh kembali sehat bersih lagi, dengan sebuah intention yang baik, sebuah niat yang baik, perkataan yang baik. Mereka habiskan beberapa waktu untuk mendoakan air yang jelek tadi. Dan dalam selesai sesi berdoa bersama tadi, air tersebut diambil, dibekukan kembali, dan kemudian dilihat, dan air yang jelek tadi berubah menjadi baik. Poin yang saya mau sampaikan adalah tidak ada kata terlambat. Kalau selama ini kalian berpikir, iya sih, emosi saya jelek banget, saya kalau ngomong tuh nyampah, saya kalau ngomong tuh suka ngatain orang, jelekin orang, rendahin orang. Kadang mungkin karena banyaknya kegagalan, akhirnya saya juga jadi ngomongin diri sendiri tuh jelek. Nah, hari ini ayo kita berubah, karena kehidupan kita tergantung energi yang kita pancarkan. Kalau vibrasimu baik, maka yang datang akan baik. Ya, maka keadaan sekitar pun akan menjadi lebih baik, tubuh pun akan menjadi lebih baik. Oke, di dalam kitab suci ada sebuah kisah tentang bagaimana Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai banyak keturunan. Tapi setelah dia menerima janji itu, dia menjadi antusias, dia menjadi luar biasa hot. Tapi tahun lepas tahun tidak terjadi apa-apa. Dia tidak memiliki keturunan dan dia tidak melihat istrinya hamil sampai usia yang sangat lanjut.
Wajar kalau dia patah semangat, dan wajar kalau teman-teman yang menyaksikan video ini menjadi patah semangat. Dulu mungkin ada harapan, ada misi, ada impian yang besar yang kita mau capai, tapi karena tahun lepas tahun realita dan fakta yang datang jauh daripada yang kita ekspektasikan, akhirnya kita menjadi patah semangat. Dan hari ini kita mau belajar dari orang yang bernama Abraham ini. Dan di dalam kisah penantiannya tersebut, Tuhan mengerti kalau engkau lemah, engkau menjadi capek karena nggak jadi-jadi juga. Apa yang Tuhan janji kok nggak terjadi? Akhirnya ada dua kejadian yang terjadi. Pertama, Tuhan meminta supaya Abraham memindah atau merubah namanya menjadi Abraham. Nah teman-teman, kebayang nggak untuk seorang pria berusia lanjut yang menerima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa dari semua bangsa, kalau dia akan memiliki banyak keturunan, dan fakta realitanya adalah dia belum memiliki satu keturunan pun, dan tiba-tiba dia harus merubah namanya dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa segala bangsa. Itu kan agak konyol. Jadi teman-teman kebayang nggak, setiap kali dia ketemu orang, dia akan memperkenalkan diri sebagai, hai, perkenalkan nama saya bapa dari semua bangsa. Hai, perkenalkan nama saya Abraham, bapa dari semua bangsa. Dan tentu orang akan tanya, anakmu berapa? Nah faktanya adalah dia nggak punya anak, dan dia belum punya anak. Yang dia punya hanya sebuah harapan, yang dia punya hanyalah janji yang dia terima dari Tuhan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang, mulai hari ini jangan panggil istrimu Sarai lagi, panggil istrimu Sarah. Artinya dari kata Sarah adalah princess. Dan teman-teman kebayang nggak, kehidupan laki bini, suami istri, oke, bertahun-tahun mengekspektasikan, mengharapkan sebuah keturunan, adanya keturunan, tapi itu tidak terjadi. Dan di usia tua tentu akan muncul sebuah label. Ya kan, kita melihat, aduh nih cewek udah tambah tua, udah mandul, udah nggak bisa lah, udah nggak mungkin punya keturunan. Sebaliknya istrinya pun mungkin akan memandang lakinya, wah lu gagal juga ya, lu udah usia tua begini, kita gimana bisa punya keturunan. Dan that's totally fine, that's totally normal. Oke, mungkin teman-teman di sini juga ngalamin, ya kan, keuangan menurun drastis, kemudian kita nggak dianggap lagi, kita nggak direspek lagi oleh pasangan kita. Ya mungkin anak mengalami nilai yang jelek, kemudian kita jadi nggak terlalu respect sama anak kita jadi compare anak kita dengan anak yang lain. Atau sebaliknya, poin yang saya mau sampaikan adalah terkadang realita fakta memaksa kita untuk mengakui bahwa hey, fakta dan harapan belum sinkron, belum ketemu. Jadi jangan terlalu ngarep lagi karena realitanya tidak terjadi. Tapi belajar dari kisah Abraham, ternyata dalam posisi mereka patah semangat tadi, Tuhan berinisiatif mengajarkan mereka, yang tentunya mengajarkan saya, dan dimana kalian kalau nonton video ini, berarti kita mau sama-sama belajar. Penting untuk kita secara sadar merubah nama kita, merubah sudut pandang kita. Yes, fakta realitanya memang belum terjadi, tapi kita harus ubah perkataan kita. Kebayang nggak pada saat Sarai diubah namanya menjadi Sarah, setiap hari Abraham panggil dia, Hai princess, Hai princess, Hai princess, padahal udah tua banget. Ya kan, Hai princess, Hai princess. Dan sebaliknya, setiap kali Abraham memperkenalkan diri, dia memperkenalkan diri, hai, perkenalkan, nama saya Abraham, bapa segala bangsa. Dia memproklamirkan sesuatu yang memang bukan realitanya, tapi sesuatu yang menjadi harapannya. Dan harapannya itu mempunyai landasan, dan landasannya itu adalah janji yang dia terima dari Tuhan semesta alam. Dan sejarah membuktikan hari ini, semua keturunan bangsa di dunia adalah keturunan daripada Abraham. Tuhan menepati janjinya. Tapi apakah teman-teman yang sedang menyaksikan video ini mau secara sadar merubah perkataannya, merubah kesadarannya, meningkatkan kesadarannya supaya tetap sinkron, tetap selaras dengan apa yang Tuhan janjikan, bahwa masa depanmu sungguh ada. Kalau masa depanmu tidak hilang, dan masa depan dan harapanmu yang kau taruh di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Apakah teman-teman mau sekali lagi untuk percaya? Apakah teman-teman mau untuk sekali lagi mencoba, sekali lagi untuk semangat, sekali lagi untuk percaya bahwa keadaanmu hari ini it's not final. Yes, mungkin belum baik. Yes, mungkin belum sesuai ekspektasi. Yes, mungkin belum sesuai harapan. Tapi hey, it's not final. Karena pada saat waktunya tiba, semuanya akan berubah, dan semuanya akan baik, dan semuanya akan indah. Supaya dari kehidupan kamu yang diberkati, kamu memberkati. Supaya dari kehidupan kamu yang dipulihkan, kamu memulihkan dan menjadi saksi bahwa hey, ada harapan buat orang-orang yang mau berharap, untuk ada harapan untuk orang-orang yang mau tetap percaya. Nah teman-teman, bersama saya yuk kita bergerak dalam sebuah kegerakan impact.
movement di dalam kehidupan yang membawa dampak yang baik buat orang sekitar kita. Saya sering katakan hidup cuma sekali, jangan bikin onar, jangan bikin hal-hal yang negatif lainnya, jangan bikin orang sedih, jangan nyampah, jangan nyumpahin orang buat apa. Kalau bisa bagi manfaat, kenapa enggak kita bagi manfaat itu? Ya, itu dari saya. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa follow Instagram saya di Tonycia, TONNYCIA, atau di Instagram New Life Indonesia, itu newlife.indonesia. Dan till then, tetap semangat, tetap jaga harapanmu, tetap action.